Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Pertama, kita belajar dulu tentang karakteristik dari GLB atau gerak lurus beraturan. Ciri-ciri yang pertama yaitu lintasannya berbentuk garis lurus. Yang kedua, kecepatannya konstan atau V sama dengan tetap. Jadi, misalnya kalian naik motor, maka kecepatannya itu tetap sebesar 20 meter per sekon. Karena kecepatannya tetap, maka tidak ada percepatan atau A sama dengan 0. Sehingga pada gerak lurus beraturan atau GLB, rumus yang berlaku hanya satu, yaitu V sama dengan S per T, di mana V itu sama dengan kecepatan, S jarak, T waktu. Nah, di sini grafik GLB itu ada dua. Yang pertama V terhadap T. Karena V-nya konstan atau tetap, maka V di sini membentuk garis lurus. Grafik yang kedua, hubungan S dengan T. Apabila S-nya semakin besar, maka T-nya juga semakin besar. Contoh soal GLB. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Dalam waktu 6 sekon, mobil tersebut dapat menempuh jarak sebesar 180 meter. Hitunglah kecepatan mobil tersebut. Jadi, di sini diketahui bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Apabila kecepatannya konstan, berarti dia geraknya adalah GLB. Ini ya, kecepatannya konstan. Berarti yang diketahui pertama ada waktu. Waktunya sebesar 6 sekon. Selanjutnya menempuh jarak. Berarti diketahui jarak S sebesar 180 meter. Hitung kecepatan mobil. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, seperti rumus yang tadi GLB, itu rumusnya cuma satu ya. V sama dengan S per T. Tinggal kita masukkan S-nya 180 dibagi T-nya 6. Kita coret berarti 3 ya. 30 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 30 meter per sekon. Gerak yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini lintasannya juga sama, berbentuk garis lurus. Yang kedua, kecepatannya berubah-ubah. Yang ketiga, memiliki percepatan karena tadi kecepatannya berubah-ubah sehingga memiliki percepatan. Nah, di sini rumusnya ada 3 ya. Yang pertama ada VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Yang kedua ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang ketiga, E sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, di sini kenapa tandanya itu ada plus minus? Tanda plus ini kita gunakan apabila gerakannya dipercepat.
cepat. Nah, tanda minus ini kita gunakan apabila gerak GLBB-nya diperlambat. Grafik GLBB di sini ada dua ya. V terhadap T. Nih, percepatannya kecepatannya itu semakin lama semakin besar kalau dipercepat, sehingga grafiknya naik ke atas. Kalau yang diperlambat, V-nya itu semakin lama semakin kecil, sehingga dia turun ke bawah grafiknya. Contoh soal GLBB. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon. Berarti ini percepatannya. Ya, percepatannya sebesar 5 meter per sekon. Percepatan itu simbolnya adalah A. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Dari keadaan diam, berarti bendanya awalnya itu diam, sehingga V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 sekon. Berarti di sini diketahui waktunya sebesar 10 sekon. Ditanyakan yang A, pertama ada jarak, B ada kecepatan akhir. Nah, di sini untuk menentukan rumus yang kita gunakan, pertama kita lihat rumusnya. Nah, kita cocokkan dengan apa yang kita punya, apa yang kita ketahui dan ditanyakan. Misalnya, untuk mencari jarak S, yang diketahui ada A, ada V0 dan ada T. Kita cari rumusnya. Yang ada V0, ada T, ada A, ada S yang kita tanyakan. Berarti kita gunakan rumus yang ketiga. Sehingga S sama dengan V0 dikalikan T, karena gerakannya dipercepat berarti pakai tanda plus, setengah AT kuadrat. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. V0-nya tadi 0 dikali dengan T-nya 10 plus setengah kali A-nya itu 5 dikali T-nya 10 kuadrat. Saya tulis 10 kali 10 sama ya. Kita coret 2 dengan 10, 5. 0 dikali 10, 0 ditambah 1 kali 5 kali 5 kali 10, 250. Berarti jaraknya adalah 250 meter. Untuk yang kedua, seperti tadi kita cari yang kita ketahui. Yang kita ketahui berarti ada A, V0 dan T. Kemudian yang ditanyakan adalah VT-nya. Kita cari rumusnya. Yang ada VT, V0, A dan T. Berarti pakai yang rumus nomor 1. Kita tinggal tuliskan di sini. VT sama dengan V0 ditambah A kali T, sama dengan V0 nya kita masukkan 0 plus A nya itu 5, T nya 10 sekon. Nah, kita tinggal jumlahkan 0 ditambah 50 sama dengan
50 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil tadi, benda tersebut adalah kecepatan akhirnya sebesar 50 meter per sekon. Kemudian contoh yang kedua, sebuah kelereng mula-mula dalam keadaan diam. Berarti dia kecepatan awalnya adalah 0. Berarti diketahui V0-nya sama dengan 0. Kemudian kelereng didorong dengan mengalami percepatan. Nah, di sini berarti ada percepatan A sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan kelereng setelah bergerak selama 4 sekon. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan kelereng, kecepatan akhir setelah menempuh T sama dengan 4 sekon. Cari rumus yang ada V0-nya, ada A, ada VT-nya, ada T-nya. Pakai rumus yang mana? Ya, pakai rumus yang nomor 1. Sehingga VT sama dengan V0 karena gerakannya dipercepat plus A kali T sama dengan 0 ditambah A-nya tinggal kita masukkan tadi 2 dikali T-nya 4. Berarti kecepatan akhir kelerengnya sama dengan 8 meter per sekon. Dari sini jangan lupa nanti latihan soalnya tentang GLB dan GLBB dikerjakan. Soalnya saya upload di Google Classroom masing-masing. Jangan lupa absen, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.